Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Sa'dia dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah yang sedang saya ambil, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan. Nah, untuk topik yang saya ambil yaitu tentang optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekonomi kelautan untuk sistem pembiayaan nelayan. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia sendiri memiliki ruas wilayah perairan yang luas dan disebut dengan negara maritim. Tentunya, Indonesia memiliki kekayaan laut yang begitu banyak. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sendiri merupakan sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Kekayaan hasil tangkapan para nelayan tidak hanya dipasarkan untuk memenuhi pasar dalam negeri, tapi juga untuk memenuhi pasar luar negeri. Potensi yang besar tersebut seharusnya dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Tetapi faktanya, pada saat ini masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, justru kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan setiap hari mengeluhkan tentang keadaan perekonomiannya, terutama dari penangkapan yang tidak stabil, hasil penangkapan yang tidak dapat diprediksi untuk setiap harinya. Hal tersebut juga bisa berdampak pada penjualan hasil tangkapan yang telah diperoleh nelayan tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan nelayan tersebut berada di bawah garis kemiskinan, terutama faktor penangkapan ikan atau pendapatan ikan yang setiap harinya tidak menentu tersebut. Usaha perikanan tangkap sendiri merupakan usaha yang padat modal, yaitu untuk pengadaan kapal dan alat tangkap. Nelayan juga dalam satu kali berangkat untuk melaut itu juga memerlukan modal bahan bakar, juga modal untuk keperluannya selama melaut seperti keperluan makan dan yang lainnya. Belum lagi saat mereka pulang tanpa membawa hasil pun mereka juga mengalami kerugian yang besar karena sudah mengeluarkan biaya, tapi biaya mereka tersebut tidak balik modal karena mayoritas nelayan banyak yang pulang dengan tangan kosong atau dengan tangkapan apapun. Adapun tangkapan, tapi tangkapan tersebut ada yang tidak bisa dijual ataupun tidak laku di pasarnya. Jadi nelayan harus menerima resiko tersebut. Nelayan sangat membutuhkan pembiayaan, tapi penghasilan dari nelayan itu sendiri itu tidak pasti. Banyak pihak-pihak bank ataupun koperasi yang enggan meminjamkan modal ataupun uangnya kepada nelayan karena dari penghasilan nelayan yang tidak pasti tersebut, pihak bank, ada beberapa alasan dari pihak bank itu untuk enggan meminjamkan modal ataupun uangnya kepada sektor perikanan tangkap. Nah, hal tersebut menjadikan para nelayan untuk mencari alternatif bagaimana dia bisa mendapatkan peminjaman atau uang untuk tetap bisa menjalankan pekerjaannya setiap hari. Nah, salah satu alternatif tersebut didapatkan nelayan yaitu dengan pembiayaan dari pedagang, tengkulak, dan rentenir atau pelepas
pemberdayaan nelayan selama ini masih mengalami kegagalan dalam implementasinya karena belum terkonsep dan terkoordinir dengan baik. Program pembiayaan perikanan tangkap tidak hanya dilakukan oleh pihak bank melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, tetapi juga oleh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR melalui kredit penguatan modal usaha, kredit program pemerintah BMT dan inovasi. Tentunya hal tersebut memiliki persyaratan yang cukup sulit dirasa bagi nelayan karena untuk mencairkan dana ataupun modal dari bank ataupun badan-badan yang seperti itu harus memiliki sertifikat usaha ataupun sertifikat yang salah satu contoh daerah yang mendukung upaya optimalisasi masyarakat atau perekonomian daerah pesisir yaitu pada daerah Pasong Songan. Adanya pola bagi hasil selama ini digunakan sebagai pola pemerataan resiko dan ketidakpastian antara pandiga atau buruh nelayan dan pemilik perahu. Hubungan patron klien pada daerah Pasong Songan sangat mendominasi sebagai sumber pembiayaan. Pada daerah Pasong Songan juga sangat mendukung upaya optimalisasi mengenai pemberdayaan atau pembiayaan tentang ekonomi nelayan, yaitu pada daerah ini mereka dipinjami oleh salah satu pihak atau badan yaitu BMTNU dengan memberikan pembiayaan ke sektor perikanan tangkap dengan konsep Qodrul Al-Hasan atau gadai. Oleh karena itu masyarakat merasa terpinjami atau merasa terbantu oleh adanya BMTNU pada daerah Pasong Songan tersebut karena mereka mengembalikan atau dipinjamkan uang itu sesuai dengan keadaan ataupun hasil tangkapan tersebut. Jadi mereka tidak merasa membayar bunganya itu terlalu besar. Banyak juga hal lain yang menyebabkan nelayan ataupun warga yang memilih untuk meminjam kepada rekening hal tersebut yaitu karena alasan tidak ada lagi badan atau peminjam yang mau meminjamkan modal ataupun pembiayaan bagi nelayan tersebut. Jadi mereka mau tidak mau harus meminjam kepada rentenir pada daerah mereka masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan